Shalom, saudara-saudari dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Mari kita mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Octavianus Tandilolo, Pastor Paroki Santo Petrus Mamasa, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap pencinta insani. Selamat bertemu kembali, salam sehat untuk kita semua. Tema renungan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yakni siapakah domba dan siapakah serigala. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas penyertaan dan penyelenggaraan-Mu dalam kehidupan kami, atas hari baru yang boleh kami alami ini. Kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu lewat terang sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat bekerja dan melaksanakan aktivitas kami masing-masing dengan sebaik-baiknya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 22. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, saya menulis renungan singkat pada pagi hari ini. Judulnya yakni siapakah serigala dan siapakah dombanya. Dalam hidup ini kita mengetahui bahwa seringkali serigala diasosiasikan sebagai hewan yang jahat, hewan yang menyeramkan dan pemangsa. Dia berkuku juga bertaring yang tajam. Sementara itu domba adalah hewan yang kelihatan bodoh, lemah, berbulu halus, dan juga butuh pendampingan, ditemani diantar ke tempat di mana dia dapat merumput, dan kalau dia sakit dia harus dirawat. Saudara-saudari terkasih, maka sering kita menyamakan atau mengasosiasikan orang jahat itu dengan serigala, sementara orang baik itu dengan domba. Maka muncullah dalam kehidupan istilah
serigala berbulu domba. Artinya apa? Orang yang kelihatan baik tetapi sesungguhnya berpura-pura baik saja dan punya niat yang lain, yakni punya niat untuk menjatuhkan atau memangsa sesamanya. Bukankah dalam kehidupan ini kita dapat mengalami hal-hal yang kurang lebih seperti itu? Dan dalam berita-berita kriminal seperti berita penipuan di medsos, orang yang pura-pura baik kemudian menipu mangsanya. Dalam dunia kerja, hal yang sama bisa saja terjadi, bahwa ada orang yang tetap memakai bulu domba, berpakaian halus, namun dia menyembunyikan taringnya yang jahat. Dia bisa bertampang polos seolah-olah bijak, tutur katanya bisa manis, dan kadang-kadang orang seperti ini diperhitungkan oleh pimpinan, dan tanpa sadar ia mulai menggigit dan menjatuhkan saudara-saudara atau teman-temannya yang lain. Yang lebih parah lagi, dia bisa menyakiti sesamanya karena dia bisa dibenarkan atau bahkan dipuji, sementara orang benar bisa dipersalahkan. Dalam teks Injil hari ini, Yesus sungguh menyadari bahwa para muridnya akan hidup bersama dengan orang-orang yang bukan orang baik saja, tetapi juga akan hidup dengan orang-orang jahat yang seperti domba, tapi sesungguhnya yang nampak hanya pakaian domba atau bulu domba, tetapi mereka adalah serigala. Nah, bagaimana membedakan ini? Kayak Yesus mengatakan kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menurut hemat saya, bagaimana kita membedakan dalam kehidupan ini siapa domba dan siapa serigala? Ada dua kriteria menurut saya. Jika kita berjumpa seseorang, kita harus mengajaknya tersenyum, karena kalau dari senyum itu akan kelihatan ini domba atau ini serigala. Kalau senyumnya tulus, tentu dia domba. Tapi kalau bahkan dia tidak mau tersenyum, bisa saja dia adalah serigala yang sedang menyembunyikan taringnya yang tajam. Maksud saya adalah kita harus pandai melihat dalam kehidupan ini bagaimana tingkah laku setiap orang. Dan dari semua itu akan nampak siapa domba sesungguhnya dan siapa serigala sesungguhnya. Dari apa kita lihat? Menurut saya dari buahnya. Seperti sabda Yesus juga, dari buahnya lah kamu akan melihat siapa yang baik dan siapa yang jahat. Kalau orang-orang itu hanya bercerita dan berkata-kata pandai tetapi sama sekali tidak berbuat apa-apa, mungkin dia adalah serigala yang berbulu domba. Tetapi orang-orang baik akan sungguh menghasilkan pekerjaan yang baik pula. Semoga Tuhan membantu kita untuk mengenali dalam kehidupan ini baik diri kita masing-masing maupun dalam pergaulan dengan sesama. Tuhan membantu kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal dan kuasa, puji syukur atas segala rahmat-Mu dalam kehidupan ini. Bantulah kami untuk belajar menjadi sesama yang berguna bagi orang lain dalam kehidupan ini, dan semoga kami menghasilkan buah-buah yang baik untuk kehidupan bersama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, ialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Dan semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat para sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Octavianus Tandilolo. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Octavianus. Semoga pastor dan segenap umat di Paroki Santo Petrus Mamasa selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.